Saudara pernah ragu terhadap janji Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita semua? Meskipun kita tahu semua janji Tuhan, bahkan kita hafal ayat-ayatnya, tapi terkadang kita ragu. Bahkan kita ingin meminta kepastian, kita ingin minta tanda, bukti terlebih dahulu sebelum kita berani mengambil langkah iman. Nah, kalau saudara pernah merasa ragu, jangan khawatir. Kita semua pernah mengalami hal itu, dan saya pikir itu sesuatu yang wajar. Bahkan Gideon, salah satu pemimpin yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dia ragu. Dan dia meminta tanda kepada Tuhan sebelum Gideon berani mengambil langkah iman. Nah, kita bisa baca di Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Saya bacakan bagi saudara. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, Gideon bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Luar biasa. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Luar biasa. Gideon minta tanda sama Tuhan, dan bukannya sekali, tapi 2 kali. Dan dijawab oleh Tuhan. Dan minta tandanya sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib. Mengapa Gideon minta tanda? Gideon minta tanda bukan untuk meminta petunjuk. Karena Allah sudah berfirman kepada Gideon. Gideon sudah tahu apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Gideon minta tanda karena Gideon ingin minta kepastian. Apakah benar saya dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? Apakah betul janji itu untuk saya? Oleh karena itu Gideon minta kepastian, dia ragu. Apakah betul janji firman itu, rancangan itu untuk dia? Bahkan sebelumnya, kalau kita baca ayat sebelumnya, Gideon sudah melihat, mengalami tanda yang ajaib. Gideon sudah bertemu dengan malaikat Tuhan. Sebelumnya, kita lihat di Hakim 6 ayat 21 sampai 23. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhanku Allahku, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Gideon sudah melihat, mengalami, berjumpa dengan Tuhan, memperoleh tanda yang ajaib, tapi Gideon masih ragu, masih ingin kepastian lebih lagi, masih belum cukup. Ya. Nah, seringkali kita mengalami hal yang sama. Kita percaya Tuhan,
kita mengetahui semua janji Tuhan, bahkan kita sudah mengalami Tuhan, sudah melihat tanda-tanda ajaib dalam kehidupan kita, tetapi saat mengalami tantangan besar, seringkali kita menjadi ragu, seringkali kita menjadi takut, sehingga kita meminta tanda pada Tuhan, meminta bukti terlebih dahulu. Kita ingin kepastian yang daripada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau benar menyertai aku, berikan aku bukti. Tuhan, kalau Engkau benar janji ini untuk saya, berikan aku bukti, berikan aku tanda terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, apakah kita memang perlu tanda? Atau kita kurang percaya kepada janji Tuhan? Nah, apakah Tuhan bisa memberikan tanda? Tuhan sangat bisa memberikan tanda. Ya. Tetapi tidak selalu Tuhan memberikan tanda. Contohnya, Tuhan bisa kasih tanda kita hujan. Tapi kalau setiap hari hujan, apakah itu tanda dari Tuhan? Belum, tentu. Ya, bahkan secara umum, hujan terjadi karena ada fenomena alam. Kalau kita terus-menerus meminta tanda pada Tuhan, kita bisa ragu terhadap janji Tuhan. Bahkan kita bisa tersesat. Kita bisa memaksakan tanda hanya untuk mengkonfirmasi, hanya untuk memenuhi keinginan kehendak kita. Nah, Tuhan mau kita belajar percaya meski tidak terlihat tanda. Kita harus belajar hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan tanda-tanda. Nah, kita semua pernah ragu. Gideon pernah ragu. Nah, Tuhan menjawab Gideon. Tuhan tidak menolak orang yang sedang bergumul dalam iman. Tuhan tahu kita sedang bertumbuh dalam iman. Tapi justru Tuhan dengan sabar, dengan kemurahan hati menuntun kita untuk masuk menuju ketaatan. Tapi jangan biarkan keraguan menghalangi kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, hari ini Tuhan memanggil kita untuk belajar percaya, untuk belajar taat kepadanya, tanpa harus menunggu tanda-tanda yang luar biasa. Ya. Jadi bukan seberapa besar tanda luar biasa yang kita harus dapatkan, tapi seberapa besar kesediaan kita untuk taat kepada Tuhan. Kepercayaan kita berakar pada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada karakter Tuhan, kepada siapa Tuhan itu sendiri. Tetap percaya dalam segala ketidakpastian. Jika kita yakin Tuhan beserta dengan kita, Tuhan memberikan janji itu kepada kita, kita harus berani mengambil langkah iman. Tuhan Yesus memberkati.